Al-Quran. Sama dengan saya menolak perjanjian baru. Perjanjian baru itu entah bikinan orang mana nggak jelas itu kan. Iya, Saya juga pokoknya nggak bener aja deh. Ya, nggak bener aja perjanjian baru. Tuhan itu aja gampang hilang deh. lah, segala macam lah, serahkan Injil kepada makhluk pokoknya lah. nggak benar bagi Anda itu kita sudah maklum. Jadi begini Pak Martin, disinilah kita harus fair. Sabar Pak Martin ya. Pak Martin tadi kami balikkan kepada Musa tahu tentang Nabi Adam. Pak Martin katanya mendapatkan wahyu. Tadi Betul. Bang Ansor, Bang Tristan mengatakan jelas loh. Makanya Nabi Muhammad tahu karena ada wahyu. Nah, makanya dengar. Gitu loh. Saya bukti. Sekarang saya tanya Anda. Oke, sekarang bagian saya kan? Bagian saya kan? Ya, silakan Pak Martin. Silakan Pak Martin ya. Sekarang Anda buka As-Zukhruf ayat 4. Apa? As-Zukhruf ayat 4. As-Zukhruf ayat 4. Ini kenapa membuka ke Al-Quran bukan membuka ke Alkitab? Yang mau dijelaskan ini Al-Quran atau Alkitabnya ini? Kan kalian menolak ini. Sekarang saya tunjukkan bahwa Al-Quran itu berdasarkan As-Zukhruf 4. Bahwa bukan wahyu, tapi berdasarkan Alkitab. Karena di dalam As-Zukhruf 4 itu mengatakan bahwa Alkitab adalah induk Al-Quran. Alkitab adalah induk Al-Quran. Gitu. Sabar Pak, sabar. Az-Zukhruf ayat 4 ya. Az-Zukhruf surah 68, surah 60 kalau salah itu. Az-Zukhruf. Surah keberapa Az-Zukhruf ini? Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Surah 43. Ayat berapa? Ayat 4. Ah, ini di 4 gaya lahir. Di ayat di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu ummil kitabi ladaina la'allin hakim ya. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Alkitab lauh mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Mohon maaf dulu Pak Martin, mungkin ada salah. Saya rasa ada Ustaz di sini yang bisa menjelaskan, tidak perlu saya menjelaskan ini. Silakan Bang Yuas, bisa ditampil di layar. Suruh aja Bang Alip yang lebih paham. Oke. Sebentar, saya baca dulu ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah induk Alkitab. Artinya, Pak Martin, di sini sudah jelas bahwa Al-Quran adalah induk dari segala kitab. Alkitab induk Al-Quran, jangan dibalik. Al-Quran, Alkitab adalah induk Alkitab. Pertanyaan Pak Martin apa dulu? Di sini kan Pak Martin menyatakan bahwa sebenarnya itu Al-Quran adalah anak turunan dari Alkitab. Dia itu kalau menurut pemahamannya bahwa, kan? Ya. Nah, makanya saya bacakan di sini. Kita baca pelan-pelan ya. Menurut surah Az-Zukhruf ayat 4, Pak Martin menarik kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah anak turunan dari Alkitab. Bahwa sesungguhnya Alkitablah yang menjadi induk dari Al-Quran. Betul. Jadi saya baca pelan-pelan artinya ya. Mungkin ada salah pengertian ini. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah induk Alkitab di sisi kami. Di sini sudah sangat jelas sebenarnya. Al-Quran itu dalam induk Alkitab di sisi kami adalah dalam induk Alkitab kan? Ya, dalam induk Alkitab. Jadi yang induk itu Alkitabnya kan? Tunggu dulu. Belum tentu. Ini beresin dulu. Enggak ada urusannya. Alkitab itu induknya kan? Enggak ada. Alkitab induknya kan? Bukan Alkitab induknya. Ya seperti itu. Oke, kita biarkan kepada Bang ini yang Raisen aja dulu. Satu-satu dulu ya. Karena bukan kapasitas saya untuk menjawab mungkin. Bentar. Saya mau nanya dulu. Bang Alip. Ya. Apakah Alkitab itu Bible mereka? Ya bukan lah. Nah, di situ jangan ketawa dulu Pak Martin Ali. Jangan ketawa dulu. Itu kan dikatakan ummil kitab. Sorry Pak Bang Awi. Itu kan ummul kitab. Kalau nggak pakai pi biasanya katanya ummul kitab. Ummul kitab itu maksudnya Al-Quran yang kita terima induknya ada di Lauhil Mahfuz.
Begitu loh. Di Lauhul Mahfuz ya. Induknya Ummul Kitab itu, induknya Al-Qur'an itu, maksudnya kan Ummul Kitab itu induknya Al-Qur'an. Alkitab di sini merujuk kepada Al-Qur'an loh, bukan kepada Bible, bukan kepada Injil juga bahkan. Maksudnya Al-Qur'an yang ada di sini sebenarnya ada di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz itu induknya namanya, begitu. Itu penjelasannya Pak Martin Ale. Saya kira inilah diputar-putar itu. Yang benar itu Alkitab adalah, dengar dulu saya ngomong dengar dulu. Kalian salahkan nantilah. Tapi dengar saya ngomong dulu karena saya juga bukan kutip dari mana-mana. Alkitab adalah induk Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dalam induk Alkitab itu katanya gitu. Jadi Alkitab itu induk. Jadi ada beda, bukan Alkitab bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan Alkitab. Baik. Karena Al-Qur'an itu berdasarkan Alkitab. Ya, silakan. Apa dari ayat 2-nya coba dari ayat 2-nya silakan. Biar nggak salah dipahami. Ya. Oke, nah di sini dikatakan wal kitabim mubin. Dan demi kitab, di sini apa di sini kitab di sini? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Terus ayat berikutnya, sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an ini yang disebut kitab ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, lagi-lagi masih merujuk kepada Al-Qur'an. Emang Bible Anda aslinya bahasa Arab? Enggak kan? Atau Injil bahasa Arab juga bukan. Nah, ditegaskan lagi di ayat 4-nya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam induk Alkitab, maksudnya induknya ada di Lauhul Mahfuz. Induk Alkitab itu merujuk kepada di Lauhul Mahfuz. Pak Martin Ale. Lanjut. Itu masih semuanya merujuk kepada Al-Qur'an. Kalau penafsiran kalian seperti itu ya silakan aja. Tapi pengertian saya bahwa Alkitab itu adalah induk dari Al-Qur'an. Justru penafsiran Pak Martin. Kalau kalian menafsirkan itu, kalian menafsirkan itu silahkan. Artinya bahwa Alkitab itu beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bersumber dari Alkitab. Itu. Anda mau bilang Alkitab yang manapun terserah. Tetapi ayat ini yang saya pegang dari zaman dulu. Iya, paham. Saya mau tanya dulu sama orang yang memahami ya. Bang Alip, aku mau tanya sama Bang Alip. Alkitab itu apakah Bible? Setahu saya bukan. Makanya yang dikatakan Alkitab di Al-Quran itu kan adalah Injil dan Taurat. Berarti Bible Kristen itu mengatakan Alkitab itu dari mana itu dapatnya, Bang Alip? Iya, itu pengambil-ngambil bahasa aja mungkin. Nah, jelas bom atom lagi. Lanjut. Karena gini. Oke. Sebentar dulu Pak Martin, sebentar Bang Alip. Iya. Tadi sudah dijelaskan Bang Alip. Jadi Pak Martin kalau memang mau memahami apa isi Al-Qur'an tadi bagus di atas dibaca, minimal tadi dibaca dari ayat 2 baru. Jangan langsung di ayat 4 itu karena ini kan berkaitan. Oke, kita lanjut yang rese dulu Bang Alip ya. Ada Bang Budak Angon ini. Silakan Bang Budak. Saya mau ini aja ke Pak Abdur Raf dulu. Abdur Rofa ya. Silakan Bapak bicara dulu Pak. Tadi kayaknya belum bisa. Silakan bicara Pak. Ya, jadi gini. Bible itu ya Bible. Dikasih nama Alkitab kan hanya di Indonesia. Itu kan. Jadi kalau Al-Qur'an bilang Alkitab itu bukan Bible. Karena Bible dikasih nama Alkitab itu hanya di Indonesia. Itu aja sih dari saya, Pak. Oh iya. Ya udah saya setuju sekali tuh. Jadi lanjut lagi, Pak. Ya, oke. Silakan. Ya, makasih Pak Ropa. Masya Allah. Saya dari tadi Bapak nggak buka mute, diskoneksi tapi ngeliatin doang. Assalamualaikum Pak Ropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin kami namain ya Pak Ropa ya. Pak Martin, izin saya menambahkan Pak Martin, mungkin untuk komentari apa yang Bapak nyatakan. Tunggu, saya tanggapi dulu, boleh kan? Saya tanggapi dulu, boleh nggak? Silakan Pak. Maksud saya sebentar ditanggapi setelah. Oh, dia menanggapi pernyataan Pak Ropa tadi. Oh ya, silakan tanggapi sebentar ya. Silakan Pak Martin menanggapi bahwa Bible itu jadi tadi saya dapat kesan bahwa Alkitab itu bukan Bible, gitu kan? Begini, mungkin maksudnya begini dari Pak Ropa tadi bahwa Bible itu disebut Alkitab cuma di Indonesia, kalau di luar. Iya, artinya begini, artinya Alkitab itu bukan Bible kan? Bible itu bukan Alkitab.
Bible itu bukan Alkitab kan? Ya. Nah, yang sekarang saya tanyakan, Alkitab itu yang mana? Oke, kalau Alkitab dalam konteks tadi Al-Quran, Pak. Kalau Alkitab dalam konteks yang ayat tadi itu Al-Quran. Sesuai dengan ayat 2, 3, dan 4 itu. Jadi Alkitab itu adalah Al-Quran, begitu? Ya, kalau kita berbicara dari konteks yang tadi. Tunggu dulu, Anda dulu, jangan lari-lari. Jawab pertanyaan saya dulu. Apakah Al-Quran itu adalah Alkitab itu? Iya betul Pak, Al-Quran itu Alkitab dari segi namanya saja Al. Coba kalian cari Pak Martin cari jangan cerita. Saya yang saya tanya cuma itu dulu. Apakah Al-Quran itu Alkitab itu yang dimaksud? Pertanyaan saya apakah Al-Bible, Al-Injil ada? Ya nggak mungkin kan Pak ya? Adanya di Al-Quran, Alkitab. Yang saya tanya itu jawab dulu itu jangan ngomong kemana-mana. Apakah yang dimaksud Alkitab di dalam As-Zukhruf itu adalah Al-Quran? Iya. Oh gitu. Iya betul. Berarti ayat itu maksudnya apa? Kok Alkitab di dalam induk Al-Quran dalam induk Alkitab itu apa? Pak Martinali, coba baca di ayat 1-2-nya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini ayat 4 sudah jelas ada Al-Quran, ada Alkitab. Iya, itu Pak di mana Alkitabnya yang mana? Jangan ngomong dulu. Jangan ngomong dulu. Dengar omongan saya dulu. Iya. Boleh nanti saya tanggapi ya. Dengar dari saya ngomong baru Anda menjelaskan. Silakan ya, nanti. Pak Martin. Saya dengar dari saya ngomong dulu. Sabar Pak Martin. Anda katakan tadi bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, kenapa di As-Zukhruf 4 ada perbedaan antara Alkitab dan Al-Quran? Baik. Saya buka lagi kalau begitu saya screen-nya. Saya tanggapin Pak Martin ya. Ya, silakan. Untuk memahaminya gini Pak Martin. Al-Quran yang ada kami terima sekarang, contoh di surat Al-Baqarah juga dikatakan Alkitab, dalikal kitab, inilah kitab, kan gitu. Ya, ada Al-Quran di sini juga. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab banyak. Nah, tadi dijelaskan di ayat 2-3 itu yang dijelaskan tentang yang diwahyukan itu adalah Alkitab itu Al-Quran. Bahasa mungkin gini, di ayat 4-nya umul kitab, induknya. Mungkin kalau bisa dibilang begini, yang sekarang itu kopiannya, yang di sana itu masternya. Ini analogi pemahaman aja Pak ya. Saya bukan menyamakan bahasa ini, tapi untuk mudah memahami, di Lauhil Mahfud itu tertulis Al-Quran itu sudah ada, induknya di sana. Yang sekarang ini Alkitab, Al-Quran sekarang ini di sana umul kitab namanya. Umul kitab itu masternya gitu. Jadi bahasa itu? Mudah. Masternya ada di mana? Itu masternya itu ada di mana? Di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu adalah satu, ini lagi saya jawab Pak. Lauhil Mahfud itu adalah satu tempat di mana di situ bisa dibilang perpustakaan ya. Perpustakaan yang kolam, di situ penulisnya ada penulis yang segala sesuatu peristiwa di bumi itu ditulis. Termasuk di negara mana itu? Lauhil Mahfud itu di negara mana? Bukan di negara. Hanya Allah yang tahu. Alam gaib. Hayalan ngomong Pak. Hanya hayalan itu ya. Oke, coba Awi. Kamu aja yang mau didengar. Bentar. Bang Awi di sini ditegaskan ya. Di saat Bang Alip menjelaskan, Pak Martin mohon diem dulu. Ini kan menyangkut Al-Quran Pak. Kalau Bible Anda menjelaskan, kami akan mendengarkan Bapak juga. Silakan Bang Alip. Silakan Bang Alip, yang perlu dia sangat tadi ini kan Lauhil Mahfud itu di mana, makanya kita ketawa di negara mana. Lauhil Mahfud itu kan memang termasuk yang ranahnya alam gaib Pak ya, yang tidak kita ketahui, makanya jadi tidak nyata ya. Diam dulu Martin. Dalam pandangan manusia. Sabar gitu. Pak Martin. Ya, itu alam contoh begini Pak, makanya segala kayaknya kok nggak ada suara. Halo? Iya, Bang Awi diam dulu Bang Awi. Ya, bahkan begini Pak Martin, artinya di Lauhil Mahfud itu segala masternya, induknya di sana itu baik itu Alkitab yang dikatakan Injil, Taurat, Al-Quran itu ada di sana. Nah, termasuk Al-Quran ini induknya ada di Lauhil Mahfud, disebutnya umul kitab begitu. Terima kasih. Suaranya hilang Bang Alip. Apa saya nggak dengar? Cara bahasa Jawanya Bang Alif, umul kitab itu kumpulan kitab ya Bang Alif ya. Cara bahasa Jawanya.
Ini suaranya Bang Alip hilang atau saya nggak dengar ya? Bang Alip? Oke, suara hilang ya. Bang Ansor, dengarkah suara saya Bang Ansor? Dengar Bang Awi. Iya benar Bang. Bang Ansor? Iya. Oh, berarti suara Bang Alip yang hilang ya? Boleh saya ikut hilang? Ikut hilang. Pak Martin, saya komentari boleh ya? Boleh. Oke, tadi saya komentarkan Bapak minta bicara dulu ya udah. Jadi begini Pak Martin, saya banyak mendengar ucapan Bapak tadi yang lebih tahu tentang kita Bapak ya Bapak saya hormati, saya enjihkan, saya iakan. Ya Pak ya, sebagai bentuk penghormatan. Tentunya di sini pun saya mengharapkan ukuran itu dipakai juga oleh Bapak ketika Bapak berhadapan dengan kami. Ketika kami ada narasi dalam Quran, maka seyogianya mungkin di sini Bapak pun merendahkan diri untuk mau belajar terhadap bagaimana Islam menjelaskan. Kan gitu Pak ya? Di sini nilai keadilan akan kita dapatkan dan kita tidak termasuk orang yang omong doang. Kan gitu. Atau jarkoni, iso ngajar, orang iso ngelakoni. Iya kan? Bapak cuma bisa ngasih tahu, tapi di dalam waktu yang sama Bapak menolak pernyataan Bapak sendiri, kan nggak lucu. Nah di sini Pak, penjelasan dari sahabat-sahabat saya pikir udah sangat jelas. Ya kan, apa itu umul kitab. Mungkin bagi saya lebih lengkapnya begini Pak. Mohon ditangkap ya dengan maksimal. Coba Pak. ceritanya pendek aja Pak. Pak Angon ini sukanya panjang-panjang itu. Yang singkat, yang sederhana aja Pak. Sabar Pak Martin, sabar. Bukan waktunya Pak Martin bicara ini, sabar. Gini Pak, biar enak. Karena kan saya kan ngikutin narasi Bapak kan. Biar Bapak malu sendiri dan pernyataan Bapak gitu loh. Ini yang saya biasa kerjakan. Jadi ya Bapak yang akan sedikit dengan pernyataan Bapak sendiri. Jadi begini Bapak. Kalau saya katakan bahwa umul kitab itu Al-Quran bagiannya, iya. Maka saya jelaskan umul kitab apa sih? Nah, sekarang penjelasan begini. Seluruh kejadian di alam dunia ini, Pak, telah dicatatkan oleh Tuhan kami. Sepakat nggak sepakat, Bapak? Bapak harus sepakat. Saya dilahirkan oleh siapa, bapak saya siapa, ibu saya siapa, saya punya anak siapa, itu sudah tercatat di hadapan Tuhan kami. Tidak ada yang, apa istilahnya, tiba-tiba dan tanpa rencana Tuhan, tidak ada. Termasuk Pak Martin. Pak Martin ini ditakdirkan oleh Allah menjadi siapa, tanggal berapa lahir, dilahirkan oleh siapa, nanti mati kapanpun, itu ada catatan. Nah, catatan-catatan itu ada di yang kami sebut dan lauhul mahfuz. Adapun Quran yang hari ini kami terima, Pak, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kami untuk menunjuki kami. Siapa Tuhan kami, bagaimana kami menyembah Tuhan kami, bagaimana kami melaksanakan apa yang jadi kehendak Tuhan kami. Kalau saya mengingat lagi dengan pernyataan Bapak tadi, bagaimana kok bisa, gitu kan? Bapak ngomong gitu kan, Al-Quran yang datang kemudian bisa memahami apa yang terjadi zaman dahulu. Pernyataan teman kami mesti menabok Bapak, kalau Bapak menyadari pernyataan Bapak. Bagaimana ada menabok Pak? Kan saya juga tanyakan bagaimana Al-Quran bisa tahu, sedangkan itu sudah diwahyukan lebih dulu. Ribuan tahun diwahyukan, masa wahyu lagi? Masa ada wahyu lagi? Nah itu anehnya di situ, kok wahyu lagi hal yang sama. Itu coba Anda jelaskan itu deh. Biar wahyu yang lain kepada Tuhan yang lain. Sabar Pak. Biar Pak Bapak Martin, sabar. Silakan Bang Budak. Ya, biar Bapak nggak pertanyaan, biar Bapak nggak malu nanti bikin pernyataan, maka saya nggak pernah malu Pak ya. Anda jangan mengatakan begitu. Anda jangan pakai istilah seperti itu. Anda penjelasannya terlalu panjang. Sabar Pak Martin. Menjawab pertanyaan saya. Ya makanya jangan istilahnya jangan begitulah. Pak Martin Siro. Karena saya agak pernyataan Bapak. Aja. Ya, satu lucu dah pernyataan Bapak satu waktu mengatakan kami harus menghormati Bapak karena Bapak mengatakan lu bukan siapa-siapa, saya orang Kristen atau Kristen. Oke. Tapi Bapak juga perlu catat Bapak, kami ini bukan anak kemarin sore yang lahir tanpa pemahaman. Yang datang ke sini itu banyak sekali para pendeta, orang-orang terkemuka dari kekristenan.
Jadi kalau kami bikin pernyataan, intinya apa? Penjelasan Bapak intinya apa itu? Intinya saya mengharapkan Bapak belajar terhadap Islam dan Bapak tidak salah menyamakan Islam, menyamakan Al-Quran yang jelas-jelas sangat jauh dengan apa yang Bapak jelaskan tadi. Itu intinya. Jadi satu waktu Bapak mengukur diri Bapak dengan ajaran Bapak, satu sisi Bapak nggak mau mengukur ajaran orang lain dengan ukuran orang lain. Ini yang permasalahan. Maka saya memberikan keterangan ke Bapak, kalau Bapak mengukur Bapak, saya nggak menyalahkan, silakan. Tapi ketahuilah bahwa kami bicara pun di sini atas ukuran orang-orang Kristen yang pernah masuk ke sini, ke Zoom ini. Otak kami dijejali oleh mereka ilmu Bapak gitu loh. Jadi tidak sembarang bicara. Itu maksudnya. Nah, ketika Bapak hari ini ingin dijelaskan oleh kami tentang Islam, kami sangat ingin menjelaskan permasalahannya. Kami jelaskan, Bapak nggak mau ada waktu, kan begitu. Ingin yang segera, ingin yang insan. Ya akhirnya apa yang terjadi kemarin terjadi hari ini. Kemarin Bapak minta, kalau gitu jelaskanlah Quran bagaimana. Ketika kami jelaskan, Bapak saya akan tutup telinga. Kan gitu kan. Ketika disalahkan, Bapak nggak mau nerima. Ini kan yang lucu. Itu mungkin Pak. Jadi ke depannya silahkan berdiskusi lagi. Tolong sama-sama Bapak ikutin apa yang jadi narasi kami. Jadi besok lusa Bapak mengomentari kami sesuai dengan pernyataan kami. Pernyataan Bapak terhadap Islam sesuaikan dengan pernyataan kami. Jangan nama-nama, jangan ngurang. Apalagi jangan terlalu panjang Pak. Terlalu panjang. Anda nasihatnya terlalu panjang. Tadi saya dengan Bang Yusuf tadi bagus kok. Sabar Pak Martin. Begitu datang kalian ini keadaannya jadi lain gitu loh. Anda ngajari saya. Sudah. Jangan ngajari saya dong. Anda jawab pertanyaan saja. Lauh mahfuz itu apa sebenarnya? Lauh mahfuz itu apa sebenarnya? Ya Allah. Nih, lauh mahfuz itu catatan yang dimiliki oleh Tuhan. Dimanapun adanya, saya nggak tahu. Cuman penjelasannya. Yang penting itu. Ya, gimana kita tidak tahu. Betul. Nah, adanya di lauh mahfuz, adanya di lauh mahfuz kan, gitu. Di tempat yang kami nggak dapat penjelasan secara rinci dari Al-Quran. Cuman intinya di kitab itu, di catatan itu seluruh kejadian manusia dari Adam sebelum Adam, bahwa apapun kejadian ini yang Tuhan telah bikin skenario tercatat di sana. Itu keyakinan Pak. Anda, itu keyakinan Anda ya. Ini Islam bukan saya, ini Islam, saya mengatas nama Islam. Saya nggak pernah bicara pribadi, Pak. Ini bicara masalah Islam. Betul. Saya jelaskan lagi ke Bapak-Bapak. Jadi ayat yang tadi dijelaskan, Al-Quran itu tercatat di dalam kitab yang tadi. Termasuk saya dilahirkan oleh siapa, anak siapa, tanggal berapa saya harus lahir, saya harus punya anak berapa, saya berjodoh dengan siapa, termasuk Pak Martin. Pak Martin ini ditakdirkan sebagai tentara, Pak Martin harus pensiun tahun berapa, ada ketetapan Tuhan, Pak. Gitu loh, Pak. Nah, ini di dalam ketetapan ini disebut lauh mahfuz. Jadi jangan nanya lagi ya apa lauh mahfuz ya. Itu sudah saya jelaskan. Jadi catatan yang Tuhan telah punyai gitu. Iya. Ustaz Anermi? Saya rasa Pak Martin harus lanjutkan. Oke, makasih banyak Bang Budak. Makasih Pak Martin, saya minta maaf kalau agak panjang. Terima kasih Bang Budak. Ya, terima kasih. Please like, comment, share, and subscribe.